Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Soleh, nomor NPM 1901011103 dari kelas A jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban terkait pertanyaan tugas UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dengan dosen pengampu beliau yang saya takzimi dan yang saya hormati, Bapak Dedi Wahyudi MPDI. Demikian perkenalan yang saya berikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam tetaplah kita curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan memberikan pertolongan syafaah. Semoga kita kelak sebagai umatnya dapat mendapatkan pertolongan syafaat itu di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izin menjawab pertanyaan pertama tentang konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar adalah konsep yang berbeda dari konsep pendidikan formal di Indonesia sebelumnya. Ini adalah konsep yang baru. Konsep ini sangat memperhitungkan kemampuan, keunikan kognitif setiap individu siswa. Dengan garis besar konsep, fokus pengajaran yang bukan terletak dari sebanyak siswa mampu mendapatkan nilai dari penugasan gurunya, tetapi dapat dilihat dari kemampuan berpikir siswa yang kritis menggunakan kemampuan kognitif setiap individu tersebut masing-masing. Dalam bidang literasi misalnya, kurikulum sebelumnya lebih banyak mengharapkan siswa untuk menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep tersebut, siswa berpikir logis untuk mengabstraksi atau membuat sesuatu yang abstrak tersebut menjadi materi yang untuk dihafal. Dalam hal numerik, tadi kan dalam hal literasi, sekarang numerik, contoh pelajarannya yaitu fisika, kimia, dan khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal, akan tetapi pada dasarnya mereka bisa menerapkan dan menyelesaikan permasalahan yang lebih luas dari rumus matematika tersebut. Survei karakter cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia ini dengan membuat pembaruan yang baru. Dengan konsep Merdeka Belajar tersebut merupakan hal yang sangat mahal dalam investasi pendidikan. Terkait dalam membangun kualitas pendidikan sekolah di Indonesia, bukan tentang hanya hasil belajar, tetapi juga tentang kemajuan pendidikan agar dapat bersaing dengan pendidikan di negara lain. Karena kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi juga berdasarkan kemampuan perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling penting dan menarik dari itu semua adalah konsep Merdeka Belajar ada untuk perluasan nilai belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional
kemudian menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan diri mereka, bakat mereka. Dengan cara ini siswa akan pintar dan diharapkan bisa segera menghilangkan tingkat kurang aktif dalam pembelajaran. Dalam era kemajuan zaman di industri 4.0 ini adalah momentum penting kebangkitan pendidikan dan kualitas pemerataan pendidikan Indonesia. Karena kesiapan sumber daya manusia Indonesia sangat menentukan sebuah kemajuan yang nantinya akan dapat bersaing secara menyeluruh kepada seluruh negara di dunia. Oke, lalu apa dasar kecocokan konsep ini dengan pendidikan 4.0? Konsep kecocokannya yaitu adalah pengembangan pola pikir. Konsep merdeka belajar memiliki fokus pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya siswa ditantang mampu berpikir kritis, cermat, dan cerdas dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam setiap penyelesaian masalah dalam belajarnya. Sebab era industri 4.0 ini mengedepankan data teknologi. Dengan kata lain, informasi yang diakses dalam pembelajaran semua orang melalui online, dan diharapkan siswa mampu menganalisis semua informasi tersebut agar tidak gagal dalam membuat analisis pembelajarannya dan untuk menjadikan pembelajaran yang lebih akurat. Karena ketika para siswa masuk ke dunia industri yang telah mengadopsi sebuah sistem e-learning, ini ditujukan untuk meningkatkan inovasi di dalam pembelajaran. Konsep ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN dan memberikan gantinya dengan penugasan portofolio dan semacamnya. Alasannya jelas, siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah dalam belajarnya. Dengan fokus, siswa mampu menjawab setiap persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Proses pembelajaran ini sangatlah penting bagi siswa karena teori yang mereka aplikasikan akan menjadi sebuah hasil yang nyata ke depannya. Siswa akan belajar membuktikan, bukan hanya menghafal semata materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Karena kurikulum pendidikan 4.0 ini, pemerintah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya. Bukan dilihat dari nilai ujian nasional semata, karena dengan penugasan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Maka dalam menyambutnya, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Karena ini akan membuat kita sebagai calon pendidik akan mempersiapkan diri semakin lebih baik lagi, karena di era yang serba 4.0 ini serba otomatis digital, menuntut kecerdasan dalam bidang teknologi. Karena itu di zaman yang serba menggunakan teknologi yang canggih ini, maka sebagai calon pendidik hendaknya kita mampu menyongsong membuat gebrakan baru di era pendidikan Islam ini dengan perlu adanya pembaharuan terhadap setiap lini pendidikan Islam. Kita harus menghadirkan create sesuatu sistem yang baru dalam pembelajaran dan pelayanan pendidikan di era yang serba digital ini, agar semua
lini pendidikan bisa mengakses segala keperluan terkait pendidikan, administrasi, agar pengembangan model pembelajarannya bersifat kekinian dan sepenuhnya memanfaatkan era teknologi digital di 4.0 ini, seperti contohnya adalah media pembelajaran e-learning. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan di era pendidikan 4.0 ini. Karena pendidikan Islam di era ini, manusia pastilah disibukkan dengan dunia teknologi informasi dan semua itu diakses melalui internet. Karena di Indonesia sekarang ini juga sudah umum segala akses pekerjaan dirangkul oleh internet dan teknologi. Semua lini teknologi informasi, yaitu internet, mengisi lingkup hari-hari kita setiap hari. Dari awal bangun tidur, kita sudah terhubung dengan internet. Kita mungkin bangun tidur mengecek HP, mengecek WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Kita bangun tidur yang dicari adalah langsung informasi. Karena bagaimanapun di era yang canggih ini 4.0, informasi sangatlah maju. Kemudian strategi yang kita gunakan yaitu dengan langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam, yaitu yang pertama menyiapkan sumber-sumber belajar yang mumpuni di era 4.0 ini, karena kemudahan akses bisa kita dapatkan dengan internet. Kita bisa membuat tata kelola bahan ajar yang mumpuni agar memperluaskan market pasar pendidikan kita dengan kemudahan e-learning melalui media pengelola yang ramah dan dapat mencerdaskan. Kemudian bisa menawarkan untuk meningkatkan proses akurasi pembelajaran dan dapat menunjang kualitas yang baik dalam pembelajaran. Karena e-learning sudah memiliki support sistem pembelajaran yang baik dalam jarak yang sangat jauh. Karena kita hanya membutuhkan jasa internet saja dalam akses ke e-learning tersebut. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya di era pendidikan 4.0 ini. Untuk pertanyaan yang nomor 4 ini terkait media pembelajaran. Sebelumnya, media pembelajaran adalah perantara yang kita gunakan atau alat yang untuk mempermudah seorang guru untuk memberikan materi atau bahan ajar kepada siswa. Karena perantara tersebut harusnya memudahkan kita, apalagi di era 4.0 ini, akses melalui kita memberikan media pembelajaran online yang harusnya mempermudah pembelajar dalam menuntut ilmu tersebut. Dengan akses e-learning tersebut, maka hendaknya kita bisa memberikan media yang visual untuk memberikan fungsi kognitifnya agar semakin diasah lagi. Dan selain itu media audio visual, dan multimedianya. Dengan memberikan media yang menunjang pembelajaran internet agar dapat terlihat visualisasi dari teori pembelajaran yang diberikan. Adapun bisa melalui akses via YouTube, media ini dapat digunakan sebagai literasi rujukan pembelajaran siswa, sehingga YouTube bisa dijadikan sebagai media hiburan dalam kita belajar, menambah pengetahuan, membuka wawasan kita, berbagi keilmuan, dan apa saja yang bisa kita share dengan akses yang mudah
dilihat oleh banyak orang. Maka YouTube sendiri ini adalah salah satu layangan video yang paling populer, umum bagi setiap orang, karena aksesnya juga sangatlah gratis. Selain gratis, diakses dengan praktis dan tanpa ribet dan sangat mudah bagi setiap kalangan usia, baik anak-anak maupun sampai dewasa. Pendapat saya, bagaimana pendapat Anda terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis dan pembelajarannya yang saat ini di era COVID-19. Terkait pendidikan Islam di era ini 4.0, teknologi pendidikan yang dikembangkan sekarang ini, kita akan menjauhkan dari paham liberalisme, karena paham ini bertentangan dengan ajaran Islam dan ada penyimpangan di dalamnya. Oleh paham tersebut, tujuan pendidikan Islam yang awalnya baik diupayakan untuk menjauh dari realita pendidikan Islam yang sesungguhnya. Pendidikan Islam saat ini hendaknya kita menjauhkan dari paham liberalisme tersebut dan kembali melakukan islamisasi ilmu pengetahuan kepada seluruh pembelajar melalui akses yang mudah di e-learning. Tujuannya yaitu agar pemanfaatan ilmu tersebut dapat meninggikan harkat dan martabat pendidikan Islam dan harkat dan martabat manusia di era pendidikan yang serba canggih ini, agar manusia dapat terdidik baik ilmu, pengetahuan, sikap dan akhlaknya, karena pendidikan Islam adalah itu tujuan utamanya. Dengan pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis ini, dengan bantuan alat-alat dalam perspektif teknologi, umumnya tentang metode-metode di era yang 4.0 ini, kemajuan zaman ini, hendaknya pendidikan Islam, Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya lebih berwarna lagi di setiap lini pembelajaran kehidupan. Demikianlah 5 jawaban yang bisa saya berikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton dan saya berharap bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama. Demikianlah, apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.